Apakah baik probiotik kunyah atau gamis, anak now, Nordic Natural karena rasa manis? Bu, bagaimana cara menyembuhkan mucosal di bibir pada anak umur 4 tahun? Bu Debi, mohon pencerahan yang soal MPASI ala naturopati saat traveling. Terima kasih, Bu. Apa benar konsumsi vitamin D dosis tinggi bisa bikin janin tetap cepat tua, muka tua dan tulang cepat keras? Saya di 16,8. Hai, kembali lagi bersama saya Debbie Jamuri, your favorite naturopathic practitioner. Kembali lagi dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang teman-teman berikan di Root of Life UK, di Instagram Root of Life UK setiap weekend. Nanti saya jawabnya di sini. Nah, 10 pertanyaan yang beruntung akan saya jawab. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan di-share kalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman. Kita mulai ya. Yang pertama dari Ibu Notizu. Notizu, Bu, bagaimana cara menyembuhkan mucosal di bibir pada anak umur 4 tahun? Oke, kenapa kita punya mucosal itu sendiri? Itu harus Ibu tahu, Ibu harus pahamin pola makannya seperti apa nih. Pasti pola makannya tinggi makanan-makanan yang dapat menciptakan peradangan. Jadi mucosalnya adalah salah satu bentuk dari peradangan dalam tubuh kita ya, Bu. Jadi dirubah dong, Bu, pola makannya yang lebih tinggi nutrisinya, mikronutrisi. Jadi bukan makronutrisi aja, tapi mikronutrisinya. Jadi yang tinggi vitamin C-nya, vitamin B-nya, supaya ini nggak turun lagi. Nah, penanganannya saya akan menggunakan kumur air garam atau dibersihkan dengan air garam. Ya selama mungkin ya, karena anak 4 tahun mungkin disuruh kumur juga agak susah ya. Atau bikin semprotan. Terus juga bisa menggunakan colloidal silver. Colloidal silver dari Sovereign Silver. Kalau yang aku sarankan. Abis itu kita bisa pakai Manuka Honey. Manuka Honey aja, Bu. Kalau buat luka-luka dia mempercepat penyembuhan luka kok. Duh, ini gimana ya? Aku lagi mencoba memakai fringe. Oke, berikutnya adalah I'm not used to this. Nggak terbiasa dengan poni. Ini aku pakai wig ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang lihat, kok Bu Dewi berubah mukanya? Yes, aku lagi belajar memakai wig. Karena pengen ngerubah-rubah penampilan aja tanpa harus potong rambut, ya kan? Dan kadang-kadang ringkes kalau misalnya nggak ada waktu untuk ngeblow rambut, jadi cepet. Nah, ini aku belum terbiasa nih pakai poni-poninya. So, let's go. Nggak penting banget ini penjelasannya Bu Dewi. Berikutnya dari Luvita Vita A. Bu Debi, apakah untuk tipes, apakah bisa tanpa AB? Bisa. Asal diketahuinya lebih cepat, lebih baik, dan ditanganinya secepatnya dengan protokol naturopati. Bisa. Oke, berikutnya dari K_Ken. Apakah baik probiotik kunyah atau gamis, anak now, Nordic Natural karena rasa manis? Aku tidak terlalu menyarankan yang gamis karena pasti ada pemanisnya. Dan probiotik sebenarnya ya Bu ya, kalau mungkin buat suplemen lain aku bisa bernegosiasi, tapi kalau probiotik sebenarnya probiotik itu nggak perlu yang gamis. Probiotik itu rasanya manis kok, kayak susu formula rasanya, jadi antara manis hambar gitu. Oke, berikutnya dari Ray_my_arts. Bu, untuk tinggi anak laki-laki umur 10 tahun, vitamin mineral apa saja yang perlu diperhatikan? Ini bukan hanya vitamin dan mineral, sebenarnya yang paling penting adalah vitamin D-nya ya. Coba diperhatikan vitamin D-nya udah pernah dites belum, dicek, dan harus dijaga agar optimal terus. Vitamin yang lain sebenarnya ya magnesium penting,
Jadi vitamin D-nya harus optimal biar bisa membantu menyerap kalsiumnya secara optimal. Pola makannya sih sebenarnya nih vitamin dan mineral banyak banget ya. Masalah 10 tahun ini adalah umur-umur dimana anak-anak berkembang dan akan membutuhkan vitamin dan mineral yang lebih banyak dibandingkan waktu mereka lebih muda. Jadi pastikan zinc-nya juga dicek. Zinc juga mempengaruhi ya. Oke, berikutnya Ibu Nola Yulianti. Bu Dep, suplemen untuk memperbaiki gastritis apa saja ya Bu? Oke. Ini aku harus stop di sini ya, karena aku tuh nggak suka loh kalau ditanya cuman suplemen apa untuk memperbaiki gastritis. Gastritis itu penyakit serius, penyakit kronis. Ibu harus paham akarnya apa Bu, jangan cuma suplemennya aja. Nanti kalau saya kasih tahu suplemennya, ibu tidak memperbaiki akarnya, ya nggak akan sembuh. Abis nanti ibu akan bilang, itu nggak bekerja naturopati, ya kan? Jangan gitu ya Bu. Nah, sekarang aku ingetin. Gastritis itu adalah kondisi kesehatan pencernaan kronis ya. Dan ini biasanya udah minum obat-obatan nih, pasti ibu udah sering sampai ke tahap ini. Jadi ibu yang pertama harus mengenal makanan-makanan apa saja yang nggak aman buat ibu. Ceklah ke Leader Lab ya, ke Leader Indonesia untuk tes food sensitivity-nya biar ketahuan. Terus udah tahu belum apa yang ibu bisa lakukan untuk memanage stress level ibu? Karena ada hubungannya dengan gastritis juga dan besar sekali. Nah, ini adalah kondisi peradangan kronis ya Bu. Sebenarnya sih kalau untuk yang gejala sesaatnya bisa menggunakan air kelapa. Kalau yang alami ya, menambahkan jus lemon dengan baking soda itu untuk menetralkan asam lambungnya. Pola makan anti radang, anti peradangan. Terus juga makan lebih kecil-kecil, lebih sering, jadi kayak 3 jam sekali makan, tapi porsinya lebih kecil. Jangan pakai painkiller lagi. Berhenti ngerokok kalau ngerokok atau berada di lingkungan orang-orang sekitar. Green tea pakai manuka honey. Itu saya kasih yang alami-alami aja ya Bu ya, lakukan dulu ya daripada cuma fokusnya ke suplemen aja. Oke. Berikutnya dari Amita 6694. Bu Debbie mohon pencerahan yang ya soal MPASI ala naturopati saat traveling. Terima kasih Bu. Oke, MPASI naturopati saat traveling. Aku ingat banget nih waktu anakku 7 bulan aku ke Amerika, ke San Francisco. Itu literally aku bawa rice cooker. Untung sekarang ada rice cooker yang kecil ya. Kalau dulu aku baunya yang gede. Makanya sampai udah check-in pun orang ininya imigrasi bilang, ini Bu udah check-in belum? Udah. Jadi banyak banget tambahan-tambahannya. Kalau saya ini tergantung ya anaknya umur berapa nih. Kalau baru awal-awal banget sebenarnya ibu nanti bisa kayak itu anakku 7 bulan ya, aku bisa beli kayak ubi, butternut squash, aku kukus sendiri aja, bawa kukusan, bawa kayak rice cooker yang multifungsi, atau nginepnya di apartemen, atau bisa juga bawa portable cooker dengan panci kecil-kecil aja. At least bisa digunakan untuk membuat yang dasarnya. Terus kalau sudah agak besar MPASI-nya, sebenarnya ada juga yang lebih praktis. Sekarang kan banyak tuh ya makanan-makanan organik yang dalam botol kaca. Kalau aku nyari botol kaca pasti. Tergantung juga negaranya negara mana nih yang ibu mau kunjungin. Terus atau kalau udah agak di atas tahun sebenarnya bisa dikombinasikan dengan makanan kita. Kalau orang tuanya makan sehat pasti gampang buat mengakali anaknya juga ya. Jadi itu sih kalau saya, at least yang basicnya sayuran yang itu dikukus-kukus, nanti tinggal tambahin mungkin dengan
ikan atau daging atau hati yang bisa kita beli secara terpisah saat kita makan di luar. Atau kita bisa cari yang organik, terus kita masak sendiri. Pokoknya cari penginapan yang ada apartemen, yang bentuk apartemen atau at least ada kulkasnya. Berikutnya dari Ari 4 derajat. Jika harus minum penunda haid karena umroh dan haji, apa yang harus dilakukan untuk menghindari masalah hormon? Oke, yang pertama aku akan anjurkan untuk detox pencernaan, detox ginjal, sama detox liver. Habis itu memasukkan chlorella juga bagus sekali. Dan kalau aku bisa menyarankan setelah itu minum Vitex Berry, Bu. Vitex Berry 500 mg. Berikutnya dari Jasin Tia Iriye. Bu, untuk anak 11 tahun bagaimana ya untuk menambah tinggi badan? Sudah tidak konsumsi susu. Ini adalah sebenarnya hoax ya, susu itu menjadi kayak jaminan untuk anak tinggi. Enggak juga sih. Malah di anak Indonesia itu banyak yang sensitif. Aku punya anak temen aku itu minum susu anaknya dari kecil. Dulunya sih sama anak aku memang dia lebih tinggi dari anak aku ya, umurnya cuma beda 6 bulan. Tapi sekarang justru anaknya jadi ringkih karena ketahuan punya masalah gatal-gatal kulitnya, punya masalah ADHD. Terus akhirnya stop minum susunya. Sekarang anaknya jadi kayak lebih picky banget, terus badannya kerempeng dan tingginya juga ya sama anak saya, tapi malah lebih pendek deh sedikit dan lebih enggak ini ya, nggak bulky gitu. Jadi kalau buat aku sih vitamin D-nya dulu Bu dibenerin, vitamin D, magnesium dibenerin, dan pola makannya jauhkan dari yang olahan-olahan. Seoptimal mungkin Ibu bisa lihat di YouTube channel saya ya Bu ya, cara saya masak-masak. Ada tuh masak makanan untuk sarapan pagi anak saya segala macam. Jadi benar-benar maktek Bu isinya. Apalagi 11 tahun ini udah mau akil balik ya. Udah mau masa ke perubahan hormonnya. Berikutnya dari IBY Mila, apa benar konsumsi vitamin D dosis tinggi bisa bikin janin tetap cepat tua, muka tua dan tulang cepat keras? Saya di 16,8. Aku nggak pernah denger ini parah banget sih. Siapa yang bilang? Ibu kekurangan banget loh Bu, 16,8. Minimal aja tuh 30 Bu, Ibu udah jauh. Kalau dari naturopati malah minimal 50. Gak pernah ada istilah orang konsumsi vitamin D dosis tinggi, janinnya cepet tua, mukanya tua, dan tulangnya cepet keras. Kita memang butuh tulang kita keras loh, gak keropos loh. Dan itu gunanya vitamin D. Kalau muka tua nggak pernah ada ya, nggak pernah ada pernyataan seperti itu ya. Aku bingung juga nih, pertama kali aku mendengar hal seperti ini. Tulangnya keras, tulangnya kuat, iya kalau vitamin D-nya optimal. Justru kalau ibu kekurangan vitamin D, nanti anaknya jadi gampang alergian, tulangnya keropos, giginya nggak bagus, imun sistem nanti malah rendah. Ibu juga. Jadi kalau lagi hamil justru vitamin D-nya harus optimal. Dites aja Bu, ini kan udah 16,8 Ibu kejar. Ada ya panduannya di YouTube channel saya di sini, ntar dicek aja. Berikutnya Faiza Elfat, kulit ikan atau sisik ikan yang mengandung kolagen Budep. Sebenarnya semua ikan-ikanan yang air tawar itu bisa dibikin kuah bone broth yang mengandung kolagen. Jadi jangan hanya sisik atau kulitnya saja, tapi juga bersama dengan tulang-tulangnya ya, gitu. Itu bagus banget nih kalau dibikin lebih sering ya Bu. Tapi ingat, bone broth dari ikan itu tidak lebih tahan lama ya, paling 3 hari. 3 hari tahannya. Jadi dibandingkan kalau sama yang ayam atau yang daging. Tapi nggak apa-apa, bagus banget. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share dan jangan lupa di-subscribe teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Stay tune di Root of Life UK juga. Dan spread love. I love you all. Take care. Salam sehat selalu.